decimated. They are talking, we are talking now. They want to make a deal. Very simply, our military is the greatest in the world by far. Iran is being decimated. Thank you. Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Nasiti Lestari. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kembali memasuki babak baru. Di satu sisi saling serang Iran-Israel terus berlangsung, di sisi lain Presiden Trump bersama tim negosiasi Amerika Serikat di kawasan justru membuka opsi damai. Iran terus memperkuat dominasinya di selatan Hormuz, maksud kami di Selat Hormuz dengan strategi unik, memberikan jaminan keamanan bagi sejumlah negara sahabat termasuk Malaysia, India, Pakistan, Thailand hingga Spanyol. Lalu bagaimana posisi Indonesia di tengah pusaran ini untuk membedah peta politik Amerika Serikat, Israel, Iran, dan posisi Indonesia di dalamnya? Kita akan berdialog dengan pakar politik luar negeri, Pitan Daslani. Pak Pitan, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Ya, terima kasih, lanjut. Ya, Pak Pitan, apakah Anda sepakat kalau kita sebut ini sebagai babak baru di tengah opsi damai yang dibuka oleh Presiden Trump? Begini, ini kita sudah masuki satu tahap di mana dua pihak yang berperang ini sama-sama lelah dan sama-sama menderita kerugian. Jadi saya mau bilang begini, perang ini tidak akan menghasilkan siapa kalah dan siapa menang. Hanya akan menghasilkan siapa yang rugi lebih banyak, seperti itu. Karena apa? Karena persenjataan itu kan setiap kali ditembakkan itu sekali jalan 100, 200 bahkan 800 bom dijatuhkan per hari, itu kan memproduksinya kan perlu waktu lama sekali. Jadi semakin penyerangan dilakukan, semakin melorot supply senjata Amerika. Itu yang terjadi juga Israel. Nah, jadi sebelum dilanjutkan Pak Pitan, tadi Anda menyebut ini dua-duanya sebenarnya sama-sama rugi, sama-sama lelah begitu ya. Tapi siapa pihak yang paling dirugikan dalam hal ini? 6 hari pertama itu biaya perang Amerika itu 11,7 miliar dolar. Biaya perang Israel itu 3 miliar dolar. Sementara biaya perang ongkos perang Iran itu 2,1 miliar dolar. Jadi jomplang sekali, sangat mahal. Karena misalnya drone Iran yang diproduksi dengan harga 20 ribu dolar itu ditangkis di pangkalan Amerika dengan satu peluru kendali rudal anti rudal yang seharga 4 juta dolar. Jadi bayangkan kalau 100 kali peluru kendali itu ditembakkan ke pangkalan Amerika, itu kan harus minimal 100 peluru kendali kali 4 juta dolar. Bagaimana itu coba? Itu baru di satu pangkalan. Sedangkan ada 7-8 pangkalan di sana yang diserangkan. Jadi semakin perang dilanjutkan, itu kerugian akan semakin besar di pihak Amerika. Ya, dan krisis energi sendiri sebenarnya sudah teriak-teriak di warga Amerika Serikat sana, sudah teriak-teriak ya Pak Pitan. Tapi kalau kita, artinya kalau kita mengacu pada judul tema dialog kita hari ini, Pak Pitan, siapa mulai dan akhiri perang Amerika Serikat versus Iran, artinya yang harus mengakhiri adalah Amerika Serikat. Perang ini Amerika memulainya dan Amerika tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Memulainya gampang tapi mengakhirinya nggak bisa. Gitu. Karena, jadi bagaimana mengakhirinya? Itu sebabnya. Maka beberapa hari lalu itu kan Presiden Trump katakan sepertinya sudah tidak ada lagi target yang harus kita bom, seperti itu. Itu adalah cara untuk melakukan off-ramp, exit strategi. Jadi yang sekarang Amerika lakukan adalah mencari cara yang terhormat untuk menghentikan perang ini tanpa merasa seperti menyerah atau seperti kalah atau menyerah. Jadi sekarang Amerika sedang cari exit strategi yang terhormat. Termasuk opsi damai yang disampaikan. Meskipun dengan segudang persyaratan, itu sebenarnya exit strategi yang anggun buat Trump. Betul, itu exit strategi yang dicari karena mengakhiri perang ini sangat sulit. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena 3 tuntutan Iran, tadinya Mojtaba Khamenei mengajukan 3 tuntutan dan 3 ultimatum. Nah sekarang sudah ditambah lagi kan oleh pejabat-pejabat militernya. Jadi ada 7 tuntutan itu kan. Iran mengajukan tuntutan yang tidak mungkin diterima oleh Amerika. Amerika juga mengajukan permintaan yang tidak mungkin diterima oleh Iran. Jadi yang bisa berhenti adalah pertempuran bisa berhenti, tapi peperangan akan berlanjut. Bagaimana cara memahami bahwa pertempuran bisa berhenti tapi peperangan terus berlanjut, Pak Pitan?
pertempuran bisa berhenti ketika supply senjata di dua belah pihak itu Berhenti. menurun. Oke. Iya berhenti kan, mau pakai apa? Ongkos makin mahal, sementara persenjataan makin habis gitu kan. Produksinya kan lama, tapi sekali pakai habis gitu. Jadi dengan berkurangnya supply senjata, mereka akan berhenti sendiri gitu. Tapi permusuhan dan peperangan akan berjalan terus, tidak akan berhenti. Itulah sebabnya sekarang kenapa Pakistan, Turki, dan Saudi Arabia yang dan Mesir, 4 negara ini yang mau mencoba melakukan mediasi, karena selama ini kan pertukaran informasi itu kan lewat Pakistan. Ya. Amerika kasih info ke Pakistan, Iran juga kasih info ke Pakistan, baru tukar-menukar dokumen seperti itu. Nah sekarang 4 negara ini mau adakan pertemuan minggu depan untuk merumuskan cara terbaik untuk mengakhiri perang. Masalahnya 4 negara ini bermasalah semua gitu loh. Kenapa? Karena Pakistan itu bisa diterima oleh Amerika, bisa diterima oleh Iran dan Amerika, tapi tidak bisa diterima oleh Israel karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Yang posisi terbaik itu sebetulnya Mesir. Mesir bisa diterima oleh Israel, bisa diterima oleh Amerika, bisa diterima oleh Iran. Jadi sebetulnya Mesir yang mengambil peran untuk menjadi juru damai, mengumpulkan itu, bukan Pakistan. Itu salah alamat menurut saya. Gitu. Kemudian apa kontribusi yang bisa dilakukan Indonesia dalam hal ini, Pak Pitan? Ini bukan perang kita, ini perang orang kok. Kita cuma mendapat dampak negatif daripada terhentinya atau tersendatnya supply minyak gitu. Ini bukan perang kita. Oke. Ini perang orang. Jadi tidak perlu Indonesia tuh heboh lalu bertengkar dan segala, nggak perlu. Ini bukan perang kita kok. Gitu. Nah, dampak kepada kita adalah kalau Hormuz itu ditutup, itu akan merugikan semua negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Dan bukan saja itu, kalau Hormuz itu diranjau seperti yang mau dilakukan Iran, itu membahayakan Iran juga. Bagaimana caranya dia mau ekspor keluar kalau laut itu penuh dengan ranjau. Gitu. Ya, Iran sendiri kan bilang bahwa dia belum selesai, targetnya ke Tel Aviv dan ke pusat-pusat Amerika itu belum selesai. Sementara Menlu Israel sendiri juga telah mengancam beberapa kali bahwa selama Iran masih meluncurkan rudal menghantam warga Israel, maka rudal dari Israel pun juga tidak berhenti ke Iran. Bagaimana menghitung kalkulasi ini di tengah krisis energi juga yang telah mengancam Indonesia? Begini, yang pertama saya mau katakan begini. Ada yang namanya World Energy Council, itu Dewan Energi Dunia, itu mulai minggu depan itu akan merilis 400 juta barrel minyak untuk menurunkan harga minyak. Jadi ini adalah 32 negara anggota World Energy Council yang akan melepas stok minyaknya itu supaya harga minyak bisa turun. Karena sekarang sudah naik di atas $100. Ya. Jadi ketika Council ini melepas minyak, maka akan turun harga minyak gitu. Tapi masalahnya kan, kalau perang ini berlanjut kan, stok mereka habis juga kan. Gitu. Jadi itu sebabnya sekarang kenapa World Energy Council ini mengeluarkan himbauan kepada semua negara untuk kerja dari rumah, naik transportasi umum saja, jangan naik mobil pribadi, kemudian berlakukan juga itu ganjil genap. Itu diberlakukan di berbagai negara sekarang untuk menghemat itu. Seperti itu. Jadi bagi kita yang harus kita lakukan adalah melakukan penghematan di dalam negeri supaya ketika perang ini berlanjut kita tidak para amat gitu. Tapi kenapa sepertinya pemerintah kita tenang-tenang saja, Pak Bahlil bahkan bilang kondisi energi kita stok aman sampai 28 hari ke depan. Tadi seperti yang Anda sampaikan, kalau kita melihat di Nepal saja, di sana sudah ada kekurangan gas masak yang akut begitu. Di India kremasi tidak lagi digunakan, kremasi mayat tidak lagi menggunakan gas karena pemerintahnya menyatakan tegas gas dijatah untuk yang masih hidup. Bahkan di Laos 40% SPBU tutup. Kenapa kita masih tenang-tenang saja, Pak Pitan? Memang saya pikir itu satu sikap yang salah kalau kita tidak punya sense of crisis. Karena jangan sampai sudah terjadi malapetaka baru kita mencari cara. Itu berarti kita tidak peka terhadap itu. Itulah saya katakan. Ya. Dari dulu itu kelemahan kita kan tidak punya sense of crisis. Ketika coba lihat waktu krisis 97-98 itu kan pejabat pemerintah katakan fundamental ekonomi kita masih baik, masih bagus, tiba-tiba tumbang semua kan. Ya. Nah ini dengan gejala begini semua negara sudah melakukan persiapan. Gitu. Jadi kalau kita hanya tenang-tenang saja menurut saya itu salah banget. Gitu. Atau mungkin tenang-tenang karena jangan-jangan kita negosiasi untuk lewat Selat Hormuz sudah ada lampu hijau, Pak Pitan, seperti Filipina yang sudah lewat, Malaysia misalnya yang terbaru. Itu bagi Indonesia itu dilematis gitu. Karena kita sudah meningkatkan diri dengan punya hubungan yang begitu bagus dengan Amerika.
kalau kita masuk ke situ lagi itu kan berarti mengkhianati hubungan kita dengan Amerika. Jadi kan dilematis sekali. Sementara Iran adalah juga negara sahabat yang baik bagi Indonesia. Jadi ini perang orang yang menyeret kita ke dalamnya gitu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah nomor satu, ini bukan perang kita, perang orang, kita terseret ke dalamnya. Karena itu apa yang kita harus lakukan adalah mencari cara untuk mengamankan kepentingan dalam negeri, khususnya di bidang energi. Gitu. Oke, saya ingin kembali ke Israel, ke sosok Netanyahu, Pak Pitan. Apakah sosok Netanyahu benar-benar menjadi variabel penentu dalam hal ini, dan apakah opsi damai yang digagas Amerika Serikat benar-benar mendapat dukungan penuh dari Tel Aviv? Begini, jadi yang saya tahu adalah Wakil Presiden J.D. Vance, itu beliau ini adalah sosok netral yang tidak setuju ketika Perdana Menteri Netanyahu itu istilahnya itu overselling. Jadi terlalu melebih-lebihkan kemungkinan untuk mengganti rejim di Iran, sehingga Presiden Trump begitu yakin untuk masuk. Ternyata setelah perang kalkulasinya kan meleset semua, rejim masih ada. Kenapa? Karena serangan dari udara tidak bisa mengganti rejim di bumi kan, begitu. Masa di udara serang, di bumi kan siapa yang ganti? Nggak bisa. Di tanah, di darat kan tidak bisa. Jadi selama Amerika tidak membawa masuk pasukan darat, tidak mungkin terjadi pergantian rejim. Begitu. Nah, kalau tidak terjadi pergantian rejim, itu berbahaya bagi orang-orang yang tadinya demonstrasi kan. Mereka akan dicap sebagai musuh negara. Kan begitu, di data semua dicap sebagai musuh negara kalau rejim ini tidak diganti. Sementara kalau rejim diganti, itu akan menimbulkan juga perang saudara berkepanjangan di Iran. Jadi ini masalahnya sangat rumit. Gitu. Nah, itulah sebabnya karena ini perang orang, harapan saya itu di dalam negeri tidak perlu kita ribut, bertengkar dan beradu seperti bermusuhan, tidak perlu. Ini bukan perang kita kok. Yang harus kita lakukan adalah mencari cara supaya jangan terkena dampak yang lebih parah, begitu, bukan bertengkar di dalam negeri. Pak Pitan, kalau di awal tadi Anda menyampaikan bahwa bisa jadi pertempuran ini selesai, tapi friksi antar negara yang terlibat itu masih akan terus berlanjut begitu, apalagi Amerika Serikat bukan friksi, tapi perang ya. Jadi perang itu bukan hanya fisik, tapi ada perang intelijen, ada perang ekonomi, ada perang strategi, ada perang opini, ada perang informasi, macam-macam, ada perang proksi. Gitu. Jadi yang terjadi, yang bisa dihentikan adalah perang fisik di medan tempur di Iran, tetapi perang jenis lain itu akan berlanjut, tidak akan bisa berhenti. Gitu. Ya, bagaimana ancaman Trump yang akan mengirim pasukan untuk invasi darat ke Iran? Nah, kalau melakukan invasi darat, sudah ada kalkulasi dari Pentagon. Kalau Amerika terjunkan pasukan, saya mau katakan begini. Rencananya menurunkan 10.000 pasukan. Ya. Nah, di Iran itu ada dua macam angkatan bersenjata. Yang pertama itu Artesh, itu adalah regular militer, itu pasukannya 420.000 orang lebih. Sementara Garda Revolusi itu sekitar 200.000. Jadi ada 620.000 tentara di Iran. Terus Amerika mau terjunkan 10.000 pasukan, itu kan namanya bunuh diri itu. Apalagi kan tidak tahu medan gitu. Jadi saya tidak yakin Amerika akan turunkan pasukan untuk pasukan darat. Itu sangat berbahaya. Yang kedua, sudah ada kalkulasi. Kalau kalkulasinya itu adalah untuk mengganti rejim, Amerika harus berperang minimal 18 bulan. Ongkos perang 18 bulan itu $3 triliun. Wow. Itu sangat besar. Tidak mungkin Kongres akan menyetujui keluarkan biaya $3 triliun gitu untuk perang selama 18 bulan yang ditaksir akan menewaskan 15.000 tentara Amerika. Itu tidak mungkin, sangat besar. Jadi tidak akan bisa Amerika terjunkan itu kecuali ada orang gila yang mau bunuh diri di sana, seperti itu. Artinya itu ini ancaman Trump akan mengirim pasukan untuk invasi darat ke Iran itu menurut Anda hanya gertak sambal saja? Bukan sambal, tapi mungkin itu adalah taktik supaya memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Tapi masalahnya kan tuntutan Iran dengan tuntutan Amerika kan bertolak belakang. Tidak ada satu pun poin yang bisa diterima oleh pihak manapun dari dua pihak ini. Gitu. Jadi tidak akan bisa terjadi perundingan damai. Nah, apalagi tadinya kan Jared Kushner, mantunya Trump itu, dengan Steve Witkoff yang disuruh kembali. Sekarang Iran tidak mau. Iran tidak mau bicara dengan Kushner, Iran tidak mau bicara dengan Steve Witkoff. Makanya indikasinya adalah Iran hanya mau bicara kalau yang Amerika itu yang datang adalah wakil presidennya. Karena wakil presiden ini yang dianggap sebagai sosok yang sedikit menjaga jarak daripada kebijakan agresi seperti begini gitu.
Gitu. Baik, artinya yang misalnya Marco Rubio bilang bahwa perang ini akan berakhir beberapa pekan ke depan. Ini bagian dari bluffing saja atau bagaimana Pak Pitan? Amerika punya 4 tujuan dalam perang ini. Pertama, dia ingin supaya menghancurkan program nuklir Iran. Yang kedua, dia ingin menghancurkan program balistik misil Iran. Yang ketiga, dia ingin menghancurkan angkatan laut. Yang keempat, dia ingin menghancurkan supply senjata ke Hamas, Houthi, dan Hezbollah. 4 tujuan ini. Nanti, jadi kalau dia bilang dia berhasil, kita lihat mana dari 4 ini yang ternyata tercapai. Sampai saat ini kan belum. Gitu, karena perang masih terjadi tembak-tembakan dua arah. Kita tidak bisa katakan siapa kalah siapa menang. Makanya saya katakan perang ini tidak akan berakhir siapa kalah siapa menang. Tapi yang dari tadi Marco Rubio katakan itu kalau menurut saya itulah bagian dari exit strategi yang sedang disusun supaya bisa keluar dengan terhormat. Begitu. Jadi kelihatan masih gagah tapi tanpa menunjukkan pasukan darat yang akan memakan biaya begitu besar dan korban jiwa begitu banyak. Itu tidak mungkin Amerika lakukan. Itu sangat berisiko. Oke, Pak Pitan, bagaimana mestinya koordinasi antara, saya ingin menggeser ini ke dalam negeri, bagaimana mestinya koordinasi antara Kemlu, Kementerian SDM dan juga TNI dalam menghadapi kemungkinan eskalasi, kemungkinan meskipun mungkin hanya gertakan ada invasi darat, tapi segala kemungkinan itu kan harus diantisipasi. Bagaimana koordinasi antara kementerian dan lembaga? Saya kira pemerintah sudah punya, itu harusnya dijawab oleh Menteri Luar Negeri. Jadi pemerintah sudah punya rencana mengantisipasi dan tentu ada langkah-langkah yang sudah disusun dan akan dilakukan. Ya, jadi kita berharap supaya semua rencana yang sudah dilakukan untuk memitigasi bahaya yang lebih besar itu bisa diimplementasi dan diumumkan supaya masyarakat tahu gitu. Jadi kalau tidak diumumkan kan masyarakat tidak tahu, lagi kacau tiba-tiba terjadi kelangkaan minyak, pom bensin pada ditutup misalnya kan begitu kan orang jadi panik kan. Ya. Nah jadi harus ada pengumuman kepada masyarakat, kepada warga negara kita apa yang akan pemerintah lakukan di tengah situasi krisis seperti ini. Jadi supaya tidak menimbulkan dugaan macam-macam kan begitu. Dan Anda belum melihat antisipasi itu dilakukan atau komunikasi itu dilakukan oleh kementerian, Pak Pitan? Saya justru lihat dilakukan di Filipina kan, di Filipina, di India. Di berbagai negara mereka lakukan penghematan besar-besaran, bahkan mereka kerja ada yang tiga hari seminggu, ada yang 2 hari seminggu, lakukan penghematan besar-besaran, terus ganjil genap diberlakukan di berbagai negara. Jadi berbagai jenis penghematan sudah dilakukan kan? Ya, di Sri Lanka bahkan hari Rabu sudah ditetapkan sebagai hari libur. Betul, begitu, betul. Jadi karena kita tidak bisa mengantisipasi perang ini kapan berakhir kan? Perang ini Amerika dengan Israel memulainya. Tetapi mereka pun tidak tahu bagaimana mengakhirinya, kan begitu. Nah, bagaimana menghentikan permusuhan itu kan tidak bisa dengan bicara begitu, kan tidak bisa. Itu bisa permusuhan itu bisa berlangsung bergenerasi, bukan hanya berapa tahun lalu selesai, tidak bisa itu. Ya. Jadi harus ada cara yang bisa diterima baik oleh dua belah pihak. Caranya apa ya? Harus kembali ke meja perundingan, kembali ke diplomasi. Tidak bisa dengan dengan senjata kita menciptakan damai, tidak bisa. Di masa lalu bisa, sekarang tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Tapi Irannya sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin menuju ke meja perundingan, dia tidak percaya terhadap meja perundingan itu. Sementara Israel juga kita tahu Dewan Keamanan PBB juga mereka saja tidak takut begitu. Jadi sebenarnya salahnya begini. Ini perang ini sebenarnya seharusnya tidak terjadi. Salahnya adalah Dewan Keamanan PBB itu kan mengeluarkan resolusi nomor 2231 pada 20 Juli 2015. 1 minggu setelah ditandatangani perjanjian JCPOA. Nah, itu yang mengatur tentang nuklir Iran itu. Tetapi kan 2018 kan Amerika keluar dari situ. Dari 2018 ke sini di zaman pemerintahan periode pertama Presiden Trump itu permusuhan meningkat antara Amerika dengan Iran. Nah, ketika JCPOA dirundingkan, ditandatangani di Wina, itu melibatkan 5 negara anggota tetap PBB ditambah Jerman dan Uni Eropa. Itulah format perundingan Iran nuklir deal itu. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah format ini tidak dilanjutkan, tetapi dilanjutkan dengan perundingan bilateral antara Amerika dengan Iran. Salahnya di situ. Seharusnya bukan bilateral, karena bilateral maka 8 kali mereka bertemu, tidak terjadi kesepakatan, akhirnya perang. Nah, kenapa terjadi perang? Karena perundingan ini tidak bisa mencapai kata sepakat. Kenapa tidak bisa mencapai kata sepakat?
Karena yang terlibat hanya Amerika dan Iran. Ya. Padahal format awalnya itu adalah 5 negara anggota tetap PBB tambah Jerman dan Uni Eropa. Itu tidak dilakukan. Jadi kalau kita mau bilang, ini salahnya di mana? Saya bilang, salah di Dewan Keamanan PBB. Kenapa tidak meminta negara-negara ini untuk memulai, tapi kenapa hanya Amerika dengan Iran? Makanya mentok begitu. Begitu ceritanya. Oke, menarik Pak Pitan. Tapi sebenarnya perang yang sudah berlangsung memasuki pekan ke-5 ini, Anda melihat ini apakah sudah memasuki puncaknya, sudah mencapai peak of escalation, atau sebenarnya ini justru memasuki fase pra-perang dengan skala yang lebih penuh? Tidak, perang ini sekarang secara fisik meredah, tetapi secara strategi meluas. Begini, ada yang namanya Ibrahim Solfagari. Jenderal Ibrahim Solfagari ini adalah juru bicara daripada Khatam Al-Anbiya Headquarters. Nah, Khatam Al-Anbiya Headquarters di Iran ini adalah markas besar tentara yang terpisah dari markas regulernya, tetapi fungsinya adalah dia mengkoordinasi gerakan-pergerakan militer antara IRGC dengan Artesh. Artesh itu adalah pasukan Iran, pasukan reguler, militer reguler. Ya. Jadi karena ada 2 jenis pasukan ini, ini Jenderal Ibrahim Solfagari ini kemarin membuat pernyataan yang mengagetkan. Dia katakan, karena terjadi perang ini, maka sekaranglah sudah saatnya bagi negara-negara Arab dan negara-negara Muslim untuk membentuk apa yang disebut aliansi pertahanan bersama seperti NATO. Nah, kenapa dia katakan begitu? Karena tahun lalu Pakistan dan Saudi Arabia menandatangani perjanjian pertahanan bersama, sehingga apabila Pakistan diserang, Saudi Arabia wajib bantu, Saudi Arabia diserang, Pakistan wajib bantu, seperti pasal 5 daripada piagam pendirian NATO. Sehingga kemarin ini Jenderal Ibrahim Solfagari ini katakan, oh kalau begini fondasinya sudah ada, sudah saatnya kita membentuk NATO. Dia katakan aliansi pertahanan Arab dan negara-negara Islam seperti NATO. Nah, orang sekarang jadi berandai-andai ini, apakah akan ke sana? Kenapa? Karena kemarin itu kan gara-gara negara-negara Eropa tidak mau mengirim pasukannya untuk mengamankan Teluk Hormuz kan, permintaan Donald Trump tidak digubris kan. Trump lalu ngambek, Trump bilang, waduh, kalau begini mendingan saya keluar aja deh dari NATO ini. Jadi Trump sekarang berpikir ulang, dan 2 kali dia katakan itu. Dia akan berpikir kalau Eropa tidak bantu amankan Selat Hormuz, dia akan keluar dari NATO. Nah, kalau dia keluar dari NATO, yang tadi itu akan menjadi kemungkinan kan, akan terjadi aliansi-aliansi baru di berbagai tempat kan begitu. Termasuk Inggris, Pak, yang melalui Perdana Menterinya sudah menegaskan bahwa Inggris akan bekerja sama dengan sekutu untuk membuka Selat Hormuz. Ini artinya sikap atau posisi politik Inggris dalam hal ini seperti apa? Itu posisi Inggris, bukan posisi NATO. Gitu. Jadi Jerman punya posisi sendiri, Spanyol punya posisi sendiri, tetapi secara keseluruhan mereka tidak mau masuk ke Hormuz. Kenapa? Karena Jerman, Prancis, Denmark, dan Inggris itu katakan begini, pimpinannya itu katakan begini, loh Trump, kamu dulu perang tidak bilang-bilang sama kita kok, tidak lapor, tiba-tiba kamu serang, sekarang mentok baru minta bantuan, kan nggak mau. Ya. Karena kalau masuk ke Selat Hormuz artinya apa? Artinya kirim pasukan ke sana, kan pasti ada yang tewas di sana. Nggak mau itu, kan pasti disalahkan di parlemennya nanti. Jadi Eropa tidak mau bantu. Nah, gara-gara Eropa tidak mau bantu, Trump sekarang berpikir untuk cabut dari NATO. Kalau cabut dari NATO, Trump ini berarti negara-negara lain akan membentuk aliansi militer yang baru. Makanya tadi Jenderal Iran itu sudah katakan, oh bagaimana kalau kita bikin aliansi militer pertahanan baru, negara-negara Arab dan negara-negara Islam bikin yang mirip-mirip NATO kayak gitu. Ini kan menjadi dipikirkan banyak orang sekarang ini. Ya. Apakah menurut Anda itu sebuah the game changer, Pak? Jadi bersama-sama untuk memutuskan atau membuka Selat Hormuz dan menghentikan peperangan ini? Selat Hormuz ini, kalau Iran tutup Selat Hormuz, itu bukan hanya merugikan semua negara yang kirim kapal lewat situ. Itu merugikan Iran juga, karena apa artinya tutup Selat Hormuz? Tutup Selat Hormuz artinya pasang ranjau laut, sehingga tidak ada kapal yang bisa lewat di situ. Termasuk dirinya sendiri nggak bisa lewat di situ. Tapi masalahnya bukan hanya karena Iran mau, itu kan gertak itu. Masalahnya adalah kenapa Selat Hormuz ditutup? Karena di dunia ini ada 12 konsorsium asuransi pelayaran terbesar, tidak satu pun mau menjamin kapal lewat situ. Masalahnya kan di situ. Jadi meskipun dibuka, tetapi kalau perusahaan-perusahaan asuransi tidak mau menjamin,
Kan tidak berani kapal lewat situ. Kalau di rudal tenggelam bagaimana? Pak Jadi Peter, begitu. sebenarnya Anda lihat yang dilakukan oleh atau yang direncanakan oleh pemerintah Inggris untuk mengkaji opsi militer, termasuk akan mengirimkan kapal perang juga drone pemburu ranjau untuk membuka Selat Hormuz, itu sampai apakah baru tahap diskusi ataukah memang sudah akan dieksekusi dalam waktu dekat? Itu strategi. Karena menggerakkan pasukan itu kan biayanya mahal, apalagi masuk ke begitu. Jadi semua negara-negara Eropa itu kan lagi lihat, kalau ternyata Amerika dengan Iran bisa reda sendiri, ya ngapain kita ikut campur begitu. Gitu. Makanya mereka mendorong upaya diplomasi supaya kalau bisa reda secara diplomasi, ya bagus, nggak keluar ongkos lagi, kan begitu. Nah, masalahnya adalah dua belah pihak yang berperang ini sama-sama bertolak belakang posisinya, jadi tidak mungkin bisa didamaikan dan tidak ada lembaga lain yang bisa mendamaikan. PBB tidak bisa mendamaikan, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya tadi itu Pakistan, Mesir, Arab Saudi dan Turki minggu depan mau ketemu untuk menyusun konsep baru untuk diusulkan kepada pihak yang berperang ini, bagaimana kalau lewat jalan ini kalian berdamai supaya tidak merugikan perdagangan dunia, kan itu maksudnya. Ya. Dan kalau kita baca strategi Iran yang kemudian membuka Selat Hormuz untuk beberapa negara, sangat selektif yang dibuka untuk negara-negara itu, apa yang sebenarnya bisa kita baca dari situ, Pak? Sebenarnya itu strategi Iran itu pertama, negara-negara yang membutuhkan minyak sehingga meminta izin keluar dari situ itu adalah untuk kepentingan dalam negerinya. Tapi pada saat yang bersamaan itu merupakan jebakan. Kenapa saya katakan jebakan? Karena dengan begitu mereka menempatkan dirinya sebagai musuh Amerika, kan? Ya. Karena Amerika tidak itu kan begitu. Ini kan mengelompokkan diri ke belakang Iran, berarti dia akan berhadapan dengan Amerika. Nah, nanti setelah perang Amerika mungkin jatuhkan lagi sanksi kepada negara-negara itu. Makanya Indonesia harus berhati-hati nih, gitu. Kalau saya tidak yakin bahwa cara terbaik adalah kita meminta izin untuk lewat situ. Karena itu menunjukkan kelemahan kita sebagai negara berdaulat, gitu. Yang lebih tepat kalau kita tidak bisa ngambil minyak dari Iran, cari dari tempat lain. Itu lebih terhormat daripada kita mengirim surat atau mendekati minta orang tolong dong kasih saya izin lewat itu menurut saya konyol banget, itu nggak boleh begitu politik. Tapi bukankah itu bentuk dari diplomasi kita yang bebas aktif, Pak? Bukan begitu, itu salah itu. Jadi kita sebagai negara berdaulat itu kan kita tidak tergantung kepada satu sumber. Okay. Kalau kita tidak bisa dapat minyak dari satu sumber, kan bisa ambil dari sumber lain. Ngapain harus tergantung pada satu sumber, kan begitu. Ya. Jadi jangan kita ngemis-ngemis harus lewat situ lalu ngemis-ngemis kepada Iran, itu menunjukkan kelemahan kita. Tidak begitu politik luar negeri, yang begitu. Baik. Tadi kembali ke Iran yang membuka Selat Hormuz untuk Malaysia misalnya, atau India, Pakistan, Spanyol, bahkan Thailand. Apakah kita bisa membaca strategi di balik selektivitas Iran itu bahwa Iran akan membangun koalisi negara non-Barat atau Global South? Bisa ke situ. Seperti yang tadi sudah dihimbaukan oleh Jenderal Ibrahim Solfagari itu. Bisa ke situ larinya, kan? Kan Pakistan dengan Saudi Arabia juga sudah punya perjanjian pertahanan bersama. Jadi semacam NATO kecil seperti begitu, kan? Tinggal ditambah anggota aja, siapa mau masuk kan begitu nantinya. Jadi setelah ini, apalagi kalau Eropa tidak mau masuk ke Selat Hormuz, terus Trump cabut daripada NATO, ya udah berbagai negara akan berkoalisi lagi membentuk tata dunia baru, gitu. Jadi yang saya mau katakan, dunia tidak seperti kemarin. Kita sudah memasuki satu fase, satu masa baru di mana tata dunia ini sedang berubah total, baik dari segi pertahanan, baik segi ekonomi, segi geopolitik, strategi, intelijen, semuanya sedang berubah secara total dengan perang ini. Kita sekarang memasuki satu era baru di mana dunia ini akan disusun kembali, gitu. Tapi kalau kita lihat dari Rusia bilang apa? Oh, itu rencana Trump untuk melakukan perundingan damai itu hanya cara saja untuk mencari jalan yang terhormat untuk menutupi masalahnya di perang, kan begitu. Itu yang dikatakan oleh Maria Zakharova, kan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Seperti begitu. Baik, rencana Indonesia untuk belanja minyak dari Rusia, Pak? Oh, bagus kan? Kita dengan Rusia kan punya hubungan baik sekali. Kita nggak ada masalah dengan Rusia. Dari dulu itu bagus sekali. Kita bisa aja. Kan kita ini kan bisa belanja minyak dari mana saja. Kita tidak terikat oleh larangan apa dari manapun, kan tidak ada. Gitu. Amerika Presiden Trump memberlakukan disebut
second tier ya. Sanksi level kedua itu adalah kepada negara-negara yang justru berurusan dengan Iran itu diberikan sanksi tarif kan yang lebih tinggi begitu. Nah kita kan bisa dengan negara mana saja, karena kita kan tidak terikat oleh larangan apapun gitu. Dan larangan Amerika itu tidak berlaku untuk Indonesia, itu hanya berlaku untuk Iran gitu. Jadi tidak perlu kita jadi negara yang seperti mengemis-ngemis begitu, nggak begitu politik luar negeri. Oke, baik. Pak Pitan, kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama pakar politik luar negeri Pitan Daslani. Pak Pitan, kita sama-sama dengar tadi di filler bahwa Trump selalu melemparkan narasi-narasi yang seolah-olah Iran sudah takluk di bawahnya. Bahkan sebelumnya dia juga bilang bahwa I am the next Ayatullah begitu. Narasi yang diangkat bahwa negosiasi dengan Iran sedang berjalan di tengah eskalasi. Kemudian Iran yang secara tegas bilang atau menolak narasi itu dan justru meningkatkan serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat Israel di kawasan Teluk. Strategi apa yang bisa kita baca di balik narasi negosiasi terselubung yang bahkan kalau Menlu Iran bilang Trump sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri? Ya, itu kalimat yang bagus. Bahkan kemarin di Miami waktu pidato itu Trump sengaja seolah-olah slip of the tongue. Yeah. Dia katakan itu selat Trump bukan selat Hormuz seperti begitu. Jadi dia bilang itu selat Trump begitu. Nah, begini, ponakannya Trump itu namanya Mary Trump. Mary Trump itu kan ditanya, bagaimana tuh kamu menilai Presiden Trump yang bicaranya membingungkan? Dia bilang begini, Presiden Trump itu kadang-kadang seperti apa yang dia sebut deer in the headlights. Deer in the headlights itu adalah rusa yang kena senter lampu mobil itu. Oh. Jadi kalau rusa kena senter lampu mobil kan bengong begitu. Okay. Jadi berdiri kaku seperti apa. Nah, katakan seperti itu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang dia disorientasi juga. Seperti ini kan orang tua ini. Jadi mungkin juga ada lupa-lupa sedikit, salah ngomong apa. Di sisi lain juga dia malah menyalahkan kabinetnya sendiri, Pak. Betul seperti itu. Jadi ini memang unik juga ini presiden satu ini yang membuat banyak orang bingung. Yang pusing kan para pembantunya, menteri-menterinya kan. Jadi harus meluruskan apa yang dia katakan biar tidak terkesan. Jadi apa? Kita memahaminya bahwa itu adalah upaya untuk meredam eskalasi tanpa harus kehilangan muka, kehilangan betul. Itu pamernya dia. Katakan, atau sebenarnya itu justru bagian dari buying time, Pak? Enggak. Ini adalah off-ramp ya. Off-ramp itu exit strategi. Jadi mencari exit strategi yang terhormat dan bagus supaya tidak dicela di dalam negeri, di luar negeri pun bisa dilihat terhormat. Lah itulah cara. Nah, masalahnya Trump ini bukan seorang diplomat. Kalau diplomat dia tahu cara berbahasa dengan santun dan tepat sasaran. Trump ini kan pebisnis. Jadi bahasanya itu bukan bahasa diplomat. Jadi saya tidak heran kalau melihat kata-katanya seperti itu gitu. Gitu. Tapi kan yang membingungkan pasar kan, ngomong salah sedikit menggoyang harga pasar saham dan segala macam itu masalahnya. Termasuk Anda juga tidak melihat ini sebagai taktik buying time guna mempersiapkan opsi militer yang lebih besar dari saat ini? Saya tidak melihat Trump akan melakukan opsi militer operasi militer yang lebih besar. Itu saya tidak yakin itu terjadi. Justru yang akan terjadi adalah mencari cara untuk bisa keluar dari masalah ini gitu. Karena kalau untuk melanjutkan itu terlalu besar biayanya. Bukan saja itu, semakin Trump mengeluarkan semua kekuatan Amerika, kelemahannya langsung diketahui oleh China dan Rusia sebagai penantangnya kan. Semakin dia memamerkan kekuatan dia kan, China akan bilang oh cuma segini, Rusia akan bilang oh cuma sebegini kan begitu. Ya. Jadi dia memamerkan kekuatan militernya itu kan dinilai, dianalisis oleh penantang-penantangnya. Jadi itu bukan satu strategi yang bagus dalam perang itu kalau kekuatannya diketahui oleh lawannya kan begitu. Jadi dia hati-hati juga memperpanjang perang itu berarti semakin banyak kelemahannya diketahui oleh lawan kan. Dan dengan dia pamer segala kekuatan militer yang dia miliki itu sebenarnya musuh juga melihat. Tapi di sisi lain Iran juga pamer rudal, Pak. Iya, Iran juga pamer rudal. Tapi orang tahu Iran kan bukan superpower. Baru kali ini satu negara superpower bisa ditahan begitu lama oleh satu negara berkembang. Coba. Oke. Ya, Iran. Coba. Jadi orang kan bilang, loh superpower kok cuma segini ya? Menghadapi Iran aja nggak bisa dihancurkan seperti itu. Dulu Irak bisa dihancurkan 2003. Tapi Iran nggak bisa. Karena apa? Karena Iran ini punya budaya perang yang lama sekali dan struktur militernya itu juga sangat rumit. Tidak bisa
apa istilahnya, kepala ularnya dirembukan lalu ekornya mati, nggak gitu. Ya. Kepalanya dirembukan, semuanya masih, badannya semua masih hidup. Militernya itu begitu. Jadi semakin memperpanjang perang, itu kelemahan Amerika itu akan diketahui begitu. Sementara apa? Coba lihat misalnya waktu perang Ukraina itu kan Iran supply drone ke Ukraina, kan begitu, ke Rusia untuk menghantam Ukraina. Nah sekarang drone-drone yang dikirim ke Rusia itu kabarnya di-upgrade lalu dikirim kembali untuk dipakai oleh Iran, kan begitu. Jadi dibikin lebih presisi lagi seperti itu. Jadi ini kan di belakang itu ada urusan dagang juga. Apakah ini artinya Iran yang harus mengakhiri perang, Pak? Tidak, Iran tidak mengakhiri perang karena bukan dia yang memulai gitu. Kan bukan dia yang memulai. Yang memulai itu kan Israel dengan Amerika Serikat gitu. Dan Dan Iran akan tetap melangsungkan target-targetnya. Oh iya, meskipun perang ini berakhir, artinya meskipun terjadi gencatan senjata, lalu perang ini berakhir, tetapi strategi Iran untuk kawasan itu tidak akan berubah. Strategi dia untuk atau tampil sebagai kekuatan terbesar di kawasan itu tidak akan berubah. Dia akan tetap menyerang Israel. Oke, bahkan Iran bilang perang ini akan selesai atau perang sudah usai. Serangan-serangan dia akan berhenti ketika Amerika Serikat tidak ada lagi di kawasan Teluk. Itu menurut Anda bukan gertakan saja? Bukan, sebenarnya yang Iran minta itu begini. Kalau betul musuh-musuhnya itu atau lawan-lawannya itu serius mau damai, harus ada jaminan bahwa di masa depan tidak terjadi terulang lagi serangan seperti itu. Itu yang Iran mau. Nah harus ada jaminan. Nah jaminannya seperti apa? Kalau tidak ada jaminan, Iran akan terus menyerang seperti sebelum-sebelumnya. Kan begitu. Yang Iran minta kan harus ada jaminan bahwa dia tidak akan diserang lagi baik oleh Amerika, juga oleh Israel. Jadi tidak akan diserang lagi karena dia mau aman, dia mau damai. Ya. Jadi damainya Iran itu syaratnya adalah harus ada jaminan bahwa dia tidak diserang lagi. Nah, Amerika dan Israel kan tidak akan kasih jaminan itu. Ya. Itu tadi saya bilang, dan jaminan pertempuran bisa berakhir, tapi peperangan akan berlanjut. Pertempuran akan berakhir, tapi peperangan akan tetap berlanjut. Itu quote yang luar biasa, Pak Pitan. Tapi kemudian kalau jaminan yang kita bicarakan ini adalah jaminan yang sebenarnya sudah ada oleh hukum internasional, tapi kan Iran tidak mau mengakui hukum internasional itu, tidak mau mempercayai. Lantas siapa yang bisa memberikan jaminan? Begini, sebenarnya masalahnya itu, inti permasalahannya itu nuklir sebetulnya. Jadi JCPOA 2015 itu, jadi banyak orang salah mengerti. JCPOA 2015 itu berlaku mulai 16 Januari 2016. Masa berlakunya 15 tahun. Jadi seharusnya sampai 2031 baru berakhir. Hanya untuk ketentuan tentang pembatasan produksi balistik misail itu berakhir pada Oktober 2023. Ya. Nah karena sudah berakhir pada 2023, Iran tidak terikat lagi oleh ketentuan larangan memproduksi balistik misail. Itu sebabnya dia serang dengan balistik misail, dia produksi dan dia serang. Karena dia tidak terikat lagi karena sudah berakhir klausul itu. Nah, tetapi yang nuklir itu masih jalan sampai 2020 Januari 2031. Nah, masalahnya adalah sebelum sampai masa perjanjian itu berakhir, kesepakatan berakhir, sudah terjadi perang. Jadi sudah tidak efektif lagi itu perjanjian. Itu sebenarnya saya bilang, seharusnya ketika perjanjian itu JCPOA itu tidak efektif, seharusnya Dewan Keamanan PBB memanggil para stakeholders ini, 5 negara anggota tetap PBB ditambah Jerman dan Uni Eropa dan Iran, duduk kembali di meja perundingan untuk bagaimana mengupdate perjanjian ini supaya jangan terjadi perang. Harusnya bukan begitu. Tapi kan diam, Dewan Keamanannya diam, 5 negara anggota tetap PBB diam, Uni Eropa dan Jerman juga diam, tidak terjadi. Lalu hanya Amerika dengan Iran yang melakukan perundingan, itu secara konteks hukum internasional salah. Kenapa salah? Karena titik startnya itu adalah perjanjian itu dihasilkan oleh satu pertemuan multilateral, bukan bilateral. Ya. Gitu. Tetapi diakhiri secara bilateral, makanya salah. Dimulai secara multilateral, tapi diakhiri dan mentok secara bilateral. Jadi kalau bilang siapa yang salah? Ya saya bilang salah. Seharusnya DKPBB ambil alih. Karena apa? Karena perjanjian multilateral itu didasari pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2231. Tapi habis itu dia diam. Lalu hanya terjadi perundingan bilateral, makanya gontok-gontokan lalu perang. Lalu PBB diam. Salahnya kan di situ. Gitu. Itu konteksnya. Baik.
Baik, Gitu. Kalau dilanjutkan secara multilateral tidak terjadi perang ini. Kenapa? Karena kan Rusia bisa bicara, Cina bisa bicara gitu kan, Prancis bisa bicara, mereka bisa menghindari perang. Tapi karena hanya Iran berhadapan dengan Amerika, maka Iran merasa dituduh terus. Makanya Iran Abbas Araghchi katakan perundingan itu kan harus equal footing, sejajar duduk sama posisinya harus jajar. Jangan Baik. kami itu dituduh berada dalam posisi tertuduh. Iran tidak mau berada dalam posisi tertuduh seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya salahnya di mana? Salahnya adalah prosesnya multilateral, tapi diakhiri secara bilateral, makanya mentok di situ. Saya ingin menggeser ke sikap politik Indonesia, Pak Pitan. Di tengah narasi yang simpang siur yang dilemparkan oleh Trump, kemudian juga Iran antara negosiasi dan juga ancaman perang, apakah Indonesia tetap mengedepankan diplomasi energi dengan Iran atau sebenarnya sekarang saatnya untuk menyiapkan rencana cadangan untuk evakuasi WNI, kemudian juga pengamanan pasokan energi dari jalur-jalur alternatif? Kalau tentang evakuasi itu, saya lihat Kemlu sudah bekerja keras. Kedutaan kita di kawasan ini juga sudah bekerja keras mendata semua WNI yang bekerja atau tinggal di sana. Itu sudah standar prosedur, itu tidak mengkhawatirkan. Gitu. Yang jadi masalah dalam soal evakuasi itu kan jalur penerbangan. Kan kalau pesawat nggak berani lewat situ kan lewat kita, itu urusan KBRI lah di sana, itu mencari cara supaya menyelamatkan warga negara kita di sana gitu. Kalau tentang supply minyak itu ketika minggu depan Badan Energi Nasional melepaskan 400 juta barrel minyak ke pasar dunia, maka harga minyak akan turun lagi. Tadinya kan dari 70 naik sampai 121, turun lagi ke 100, dan itu bisa turun kalau supply bertambah. Masalahnya, itu sebabnya maka perang ini harus berakhir, harus mereda sebelum supply daripada Dewan Energi Nasional itu berakhir. Karena kalau supply itu sudah habis, tetapi perangnya masih berlanjut, akan meroket lagi harga minyak. Dan yang menjadi korban, dirugikan adalah sebenarnya semua warga negara di seluruh dunia ini. Saya ingin menutup dialog ini dengan kutipan dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bahwa kita adalah korban perang yang bukan pilihan kita. Karena seperti di awal tadi Anda bilang bahwa Indonesia tidak ikut-ikutan, ini bukan perang kita, tapi kita juga termasuk orang-orang yang dirugikan. Pak Pitan, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime, pakar politik luar negeri, pemirsa Pitan Daslani. Sehat-sehat selalu Pak Pitan. Pemirsa, di tengah pusaran klaim kemenangan, ancaman invasi dan akses Selat Hormuz yang dibuka dengan segudang syarat, kita berharap akal sehat dan perdamaian tetap menjadi jalan utama. Namun di dunia yang penuh ketidakpastian ini, kemampuan kita membaca peta, memanfaatkan ruang diplomasi energi bukan lagi opsi, tapi kebutuhan strategis yang harus dijalani. Jangan beranjak dulu, NTV Prime akan kembali saat lagi.